Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Jakarta Utara akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Frisila Iriana Ambarwati dari SMA Negeri 80 Jakarta. Saya Indri Puji Harsanti dari SMP Negeri 279 Jakarta. Saya Ona Rahmawati dari SMP Negeri 129 Jakarta. Dan saya Nano Sumarno dari SDN Tugu Utara 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Nano. Waalaikumsalam Bu Prisil. Pak Nano, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu Prisil. Oh iya Bu Prisil juga gimana nih? Kelihatannya ceria banget hari ini. Iya, Alhamdulillah saya juga baik Pak Nano. Oke, sama-sama baik ya. Iya Pak. Oke. Sebelum melakukan proses coaching nanti Pak Nano, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Nano. Boleh. Ya. Nanti di sini kita juga akan membahas tentang rubrik penilaian coaching Pak. Iya. Saya akan mengobservasi bagaimana nanti terkait dengan proses coaching yang akan Pak Nano laksanakan. Iya, siap. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Sudah sesuai dengan kompetensi inti coaching atau belum? Atau sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Oke, siap. Oke. Kira-kira nih Pak Nano, kompetensi coaching apa sih yang akan Pak Nano kembangkan? Tentunya kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot berisi. Oke, baik Pak Nano. Untuk yang lebih spesifik nih, yang mau diobservasi kompetensi yang mana Pak? Oh, yang lebih spesifik lagi yang saya akan kembangkan adalah yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan secara aktif, saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bisa secara penuh fokus kepada diri coachingnya. Oke, mantap ya Pak Nano ya. Iya, terima kasih Bu Prisil. Indikator seperti apa sih yang Pak Nano inginkan untuk keberhasilan proses coaching nanti? Saya ingin coaching secara mandiri dapat menemukan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke Pak Nano, Ya. terima kasih Pak Nano. Mari kita langsung saja Pak Nano untuk mempraktekkan proses coaching dengan coaching. Oke, baik Bu Prisil. Iya, terima kasih Pak Nano. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Pak Nano. Oke, gimana kabarnya nih Bu Indri hari ini? Saya lagi kurang enak nih hari ini Pak Nano. Makanya tadi saya japri Pak Nano. Saya pengen ngobrolin sesuatu Pak. Oh, penasaran aja nih buat saya. Memangnya mau ngobrolin apa sih Bu Indri? Gini Pak, saya merasa belakangan ini anak-anak di kelas saya, pembelajaran saya tuh nggak aktif. Kayaknya pasif semua deh Pak. Oh, oke Bu Indri. Ya, jadi Bu Indri merasa anak-anak kurang aktif ketika KBM di kelas, bukan begitu Bu Indri? Betul Pak, itu Oke. benar Pak. Ya, baik, dari pertemuan kali ini mungkin Bu Indri menginginkan apa sih ingin bertemu dengan saya ini? Saya pengen mencari solusi Pak, bagaimana caranya biar Ya. kelas saya tuh lebih hidup, lebih aktif, gitu Pak. Oke, kalau boleh tahu selama ini memangnya pembelajaran Bu Indri dari kelas itu seperti apa? Kalau pengen tahu ini Bu Indri. Kalau saya ingat-ingat ya Pak ke belakang, Ya. saya tuh cuma ceramah gitu, terus sama buku doang gitu. Jadi saya juga sebenarnya jadi kurang aktif juga sebenarnya Pak gitu. Ya, baik-baik. Tapi menurut Bu Indri ini, jika nih posisi Bu Indri ini sebagai siswa, apa yang Ibu Indri rasakan lah gitu? Ya pasti sama ya, pasti rasanya bosan sekali ngeliatin pembelajaran saya Pak, apalagi saya gurunya tuh cuma ceramah gitu kan. Oh iya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Bu Indri lakukan dah biar anak-anak tidak bosen?
Berarti saya harus menghidupkan suasana di kelas Pak, menciptakan suasana yang menyenangkan untuk anak-anak. Saya juga harus membuat kelas itu lebih aktif Pak. Oke, ya. Jadi kira-kira rencana apa yang mau Bu Indri lakukan biar bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak? Gimana Pak kalau saya melakukan games Pak? Oh. Menurut Bapak gimana ya Pak? Oh bagus itu Bu Indri. Ya. Kira-kira selanjutnya apa lagi yang mau Bu Indri lakukan selain game? Saya tuh sebenarnya lihat teman-teman saya ketika pembelajaran menggunakan Canva dan Google Site. Terus saya jadi tertarik Pak untuk untuk membuat itu semua agar kelas saya lebih menyenangkan dan aktif. Wah luar biasa ini, mantap Bu Indri tentang Canva dan Google Slide-nya. Tapi kira-kira ada ide lagi nggak selain Canva dan Google Slide itu? Ya kalau bisa saya juga melakukan kuisis Pak di kelas. Saya kan lagi belajar sama teman saya, Ibu Ona. Dia jago sekali buat kuisisnya Pak. Jadi saya lagi belajar dengan beliau. Oh gitu, baik. Jadi Bu Indri mau melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan, tujuannya agar anak-anak lebih aktif di kelas ya Bu? Betul Pak. Oke, kira-kira Bu Indri kapan nih mau melaksanakan rencana Bu Indri tersebut? Kalau bisa secepatnya Pak, malah saya pengennya besok saya lakukan hal tersebut Pak, gitu. Jadi biar anak-anak juga merasakan kehebatan saya Pak, yaitu saya bisa tiba-tiba berubah dalam sekejap, tidak ceramah lagi. Saya menggunakan kuisis, saya menggunakan Canva, dan saya memperbanyak games untuk anak-anak agar anak-anak itu lebih ceria, lebih aktif Pak. Oke, wah kalau mendengar itu idenya luar biasa, bagus sekali Bu Indri. Saya dukung penuh dah apa yang mau Bu Indri lakukan. Tapi kira-kira siapa nih yang bisa mendampingi Bu Indri dalam melaksanakan rencana tersebut? Kebetulan Pak, saya punya teman-teman yang luar biasa dan mereka sudah tergabung dalam guru penggerak. Jadi saya akan minta bantuan Bu Ona, Pak Holid, Bu Anggi, Bu Faisa, Pak Rey untuk membantu saya dalam merealisasikan impian saya Pak. Oke, jadi intinya Bu Indri ini akan minta bantuan atau tolong terhadap teman-teman sesama CGP begitu Bu Indri? Betul, iya Pak. Terima kasih ya Bapak udah mendengarkan curhatan saya. Saya sekarang udah lebih lega Pak. Dan saya jadi pengen secepatnya nih Pak, saya merealisasikan apa yang saya nyatanya. Iya, oh, betul, iya. Pak. Ya, sama-sama Bu Indri, saya juga ikut senang dah kalau Bu Indri menemukan solusi. Baik, minggu depan kita ketemu lagi ya Bu. Sekalian Bu Indri cerita perkembangan atau hasil apa yang sudah dilakukan untuk menghidupkan kelasnya agar lebih aktif. Siap Pak, ya udah Pak, terima kasih banyak untuk hari ini dan waktunya. Saya mengganggu Bapak ya hari ini ya, mudah-mudahan saya jadi bahagia Pak sekarang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nano. Waalaikumsalam Bu Prisil. Alhamdulillah, Pak Nano sehat ya? Alhamdulillah Bu Prisil juga sehat kan? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Oh iya, Alhamdulillah proses coaching sudah berjalan tadi ya Pak? Alhamdulillah Ibu lega nih. Oh lega. Karena coachingnya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Menurut Pak Nano nih, bagaimana proses coaching tadi yang sudah dilaksanakan sama Pak Nano? Menurut saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab terhadap coaching. Oke, baik Pak Nano. Saya juga sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif, sehingga saya bisa fokus terhadap coaching dan bisa menggali permasalahan coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Nano. Menurut saya proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Nano juga sudah berjalan dengan sangat baik Pak Nano. Sudah sesuai dengan alur tirta juga. Saya juga melihat bahwa coaching terlihat sangat nyaman nih selama proses coaching berlangsung. Karena Pak Nano menghadirkan secara penuh sehingga Koci merasa nyaman, terbuka kepada Pak Nano, sehingga Pak Nano pun bisa menggali potensi-potensi Koci dan Koci bisa menyelesaikan permasalahannya. Iya.
luar biasa sekali ya Pak Nano Terima ya. kasih Bu Prisil. Menurut Pak Nano nih, Iya, iya. kompetensi apa lagi sih yang ingin Pak Nano kembangkan setelah tadi berhasil melaksanakan proses coaching? Oke, baik. Tentunya saya ingin mendalami alur Tirta lagi untuk proses coaching selanjutnya. Oke. Sehingga kedepannya ketika melakukan coaching akan lebih baik lagi dan lebih bisa menggali potensi yang ada pada diri coaching sendiri. Oke, baik Pak Nano. Saya yakin Pak Nano kedepannya pasti akan lebih baik. Semangat selalu ya Pak Nano ya. Iya, tetap semangat Bu Prisil. Saya yakin Pak Nano semangatnya tidak akan kalah dengan yang muda-muda. Oh iya, tentu saja anti kendor saya ini. Oke, mantap. Terima kasih ya Pak Nano. Sama-sama Bu Prisil. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Prisil, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Indri. Alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Bu Indri gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Ibu Prisil, Iya. sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan mendiskusikan rubrik penilaian. Kemudian coach dan coachee akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ya Bu, Iya. kompetensi apa yang akan ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Indri, yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan ibu observasi? Jadi kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, sekarang indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu selama proses coaching. Baik, jadi saya ingin coach saya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan-permasalahan yang sedang dialami, dan coach dapat menemukan langkah-langkah yang efektif dalam menyelesaikan masalahnya. Baik Ibu, sekian dulu praobservasi kita dan saya silakan Ibu untuk memulai melakukan proses coaching dengan coachingnya. Semoga berjalan lancar. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bu Terima Indri. kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Prisil. Waalaikumsalam Bu Ona. Sedang apa nih? Sibuk nggak? Alhamdulillah lagi nggak sibuk nih Bu Ona, lagi santai. Oh, alhamdulillah ada sedikit yang ingin saya bicarakan nih Bu Prisil. Boleh Bu Ona, silahkan. Ada apa nih? Kayaknya serius banget. Iya Bu, saya nih ada yang ingin dibicarakan ya. Jadi saya tuh akhir-akhir ini sedang dilanda kegelisahan dan kecemasan Bu Prisil. Oke, jadi dari obrolan kita kali ini nih, Bu Ona menginginkan apa Ibu? Saya pengen solusinya dari obrolan kita ini bisa menghilangkan kegelisahan dan kecemasan saya Bu Prisil. Oke, baik Bu Ona. Kira-kira yang membuat Bu Ona cemas dan resah apa sih Bu? Begini Bu, kemarin tuh saya dipanggil oleh kepala sekolah. Saya mendapat teguran akibat belakangan ini saya dianggap tidak disiplin. Gitu. Oh gitu. Jadi menurut Bu Ona, alasan apa nih yang membuat Bu Ona menjadi tidak disiplin? Begini Bu, sebenarnya saya itu sering datang terlambat bukan karena tanpa alasan. Saya kan anaknya ada 5 Bu, 2 di SD dan 1 di TK, yang 2 lagi belum sekolah. Nah, kalau pagi itu saya ribet Bu, ngurusin antar anak-anak ke sekolah dulu, sehingga saya selalu datang terlambat. Padahal saya sudah izin dulu sih Bu melalui WA. Jadi begitu masalahnya ya Bu Ona. Menurut Bu Ona, Ibu melanggar kedisiplinan seperti apa nih sampai kepala sekolah mengeluhkan? Iya sih Bu, saya menyadari itu saya melanggar kedisiplinan walaupun saya sudah WA, tapi karena sering sekali terlambat ya akhirnya saya ditegur. Oke, jadi menurut Bu Ona, sikap Bu Ona kemarin bagaimana Bu?
Ya seharusnya saya menerima teguran dari kepala sekolah itu Bu, tapi saya kemarin tuh karena kebawa sedikit emosional, Iya. saya agak bingung, jadi saya belum bisa menerima sepenuhnya karena itu bukan kesalahan yang semata-mata kesengajaan buat saya gitu. Oke, jadi setelah ini nih, kira-kira Bu Ona akan melakukan apa nih untuk menghilangkan rasa resah dan cemas dari Bu Ona? Ya saya pertama-tama sih masalah yang kemarin itu saya mau minta maaf dulu ke kepala sekolah supaya kecanggungan saya dengan beliau bisa teratasi. Jadi saya harus minta maaf. Baik, untuk selanjutnya kira-kira apalagi nih yang akan Bu Ona lakukan untuk memperbaiki masalah ketidakdisiplinan Bu Ona? Ya saya akan berusaha untuk datang lebih awal dan tidak terlambat lagi Bu. Tapi gimana ya caranya? Itu yang masih saya pikirkan Bu. Baik, menurut Bu Ona nih, kekuatan apa sih yang ada di dalam diri Bu Ona untuk mengatasi masalah tersebut kira-kira? Kekuatan yang ada pada diri saya Bu ya, sebenarnya saya selalu bangun tuh lebih awal. Saya bangun pagi. Mungkin nanti saya bisa minta bantuan suami ya Bu ya, untuk mengantarkan anak yang SD. Dan saya juga ada rencana nih mau minta tolong kakak saya untuk mengantarkan anak saya yang TK, karena kebetulan beliau juga anaknya juga sekolah TK gitu Bu. Gitu ya. Mungkin gitu ya Ya. solusinya. Oke, sangat bagus sekali Bu Ona solusi yang akan Bu Ona lakukan. Jadi yang pertama Bu Ona akan diskusi dulu ya sama suami. Selanjutnya kira-kira bagaimana nih yang akan Bu Ona lakukan untuk menghadapi atau menjalankan rencana ini? Iya, yang terdekat tentu saya akan menghadap kepala sekolah dulu Bu ya, meminta maaf dan menyadari sepenuhnya itu kesalahan saya. Baru rencana yang kedua saya akan berkoordinasi dengan suami dan juga minta izin atau bekerja sama dengan kakak saya, sehingga saya tidak terlalu ribet sehingga bisa datang lebih awal untuk ke sekolah. Oke, itu idenya sangat bagus Bu Ona. Saya mendukung sepenuhnya ide dari Bu Ona. Semoga Bu Ona setelah ini bisa bekerja dengan tenang dan perasaan yang nyaman. Iya, terima kasih ya Bu Prisil. Solusinya saya jadi lebih tenang sekarang. Alhamdulillah, sama-sama Bu Ona. Saya juga merasa senang ketika Bu Ona sudah merasa lega. Iya, terima kasih Bu, maaf ganggu waktunya. Iya, sama-sama Bu Ona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Prisil. Waalaikumsalam Bu Indri. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan coachingnya Ibu. Sebagai penutupan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan pada pasca observasi kali ini. Pertanyaannya adalah yang pertama ya Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, jadi di coaching kali ini saya sudah menerapkan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi, Koci juga sudah melakukan rencana aksi, dan saya juga tanyakan tentang tanggung jawab kepada Koci, sehingga alur tersebut dapat menggali Koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Ibu, sebagai observer, proses coaching Ibu Frisil dan Ibu Onas tadi sudah berjalan dengan sangat baik, dan alurnya juga tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Ibu sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan Koci juga sudah melaksanakan prinsip coaching dengan present, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, dan menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada Koci untuk melaksanakan aksi atau rencana. Luar biasa sekali Ibu apa yang sudah Ibu berikan pada Koci. Semoga Ibu bisa melakukan coaching berikutnya dengan lebih baik lagi. Satu pertanyaan lagi boleh Ibu? Boleh Ibu, silakan. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Iya, jadi Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin mendalami alur tirta Bu. Jadi kedepannya saya akan lebih baik ketika melaksanakan proses coaching.
Baik Ibu, semoga lebih baik lagi coachingnya. Terima kasih banyak. Semoga coaching berikutnya lebih sukses lagi. Assalamualaikum Bu Frisil. Waalaikumsalam Bu Indri, makasih ya Bu Indri. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu Indri? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya. Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan mendiskusikan rubrik penilaian ya. Kemudian coach dan coachee akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach. Dan juga jangan lupa menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Oke, pertanyaan pertama ya Bu Indri. Kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama present atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu Indri. Kemudian bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik akan diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Ya. Indikator bagaimana yang diinginkan oleh Bu Indri dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah yang efektif dalam menyelesaikan permasalahannya Bu. Oh, baik Bu Indri. Sekian dulu praobservasi dari saya. Silakan Ibu melakukan proses coaching bersama coachingnya. Terima kasih Ibu. Semoga berhasil ya Bu Indri. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Nano. Waalaikumsalam Bu Indri. Apa kabarnya Pak Nano? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar Bapak ada yang ingin disampaikan kepada saya. Waktu itu kita pernah bertemu dan Bapak ingin menyampaikan sesuatu. Apa bisa dimulai Pak? Iya, sebenarnya ada yang saya ingin sampaikan, tapi sedikit malu sih Bu Indri, tapi ya nanti saya sampaikan lah. Baik, Bapak kita tidak perlu banyak waktu ya sebenarnya ya. Kita batasi ya Pak 20 atau 30 menit aja. Bagaimana Bapak bisa? Oke, siap, bisa. Ya, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan? Begini Bu, masalah mengenai rekan sejawat saya, kebetulan ada yang komplain atau gimana. Jadi rekan sejawat saya ini cara atau metode mengajarnya masih kurang berkembang lah istilahnya. Masih istilahnya sekarang kan udah zamannya canggih, banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam metode mengajar. Tapi rekan sejawat saya ini masih yang bikin membuat anak bosan lah intinya. Masih metodenya ceramah, masih merangkum. Padahal perkembangan teknologi kan udah saya sebutkan tadi luar biasa berkembangnya. Ya, mungkin guru tersebut tidak mau berkembang dan hanya konvensional saja, sehingga pembelajarannya di kelas tidak berkreatif dan membosankan untuk anak. Baik Bapak, saya garis bawahi ya Pak. Berarti pembelajaran dari rekan-rekan guru teman Bapak ini kurang bervariatif ya Pak? Ya benar, kurang kreatif. Kira-kira nih dari percakapan ini apa yang Bapak inginkan? Yang Bapak ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan kita ini adalah dimana agar rekan-rekan guru saya ini ada perubahan yang intinya dan bisa mengembangkan metode pembelajaran yang berkreatif dan tentunya menarik bagi anak. Jadi Bapak menginginkan adanya perubahan ya Pak pada teman-teman Bapak. Nah kira-kira perubahan apa yang Bapak inginkan dan Bapak pengen lihat perubahan itu? Saya ingin melihat rekan-rekan saya itu ya tentunya perubahan tentang metode mengajarnya. Misalkan saja dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, misalkan ya Quizzes atau yang lainnya, atau dengan menggunakan PowerPoint lah yang biasa, atau misalkan Google Slide juga. Ya ini dengan slide pembelajaran yang sudah cukup canggih ini, tetapi kok masih
menggunakan yang konvensional, atau kita ingin yang bervariasi saja lah Bu, begitu. Baik, Bapak, dari hal-hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran menggunakan metode yang bervariatif ya Pak, menggunakan berbagai aplikasi ya yang sesuai dengan kondisi yang ideal. Nah, kalau kondisi ideal itu kan di angka 10 ya Pak. Nah, 1 sampai 10. Nah, kira-kira di sekolah Bapak nih, di sekolah Bapak itu ada di level berapa ya Pak? Kalau saya lihat kira-kira masih ada di level 5. Ini jauh sekali untuk memaksimalkan. Oke, level 5 tuh jauh ya Pak dari angka 10 ya, berarti cukup tertantang nih Bapak ya. Nah, kira-kira Bapak butuhnya itu pengennya nih sampai level berapa Pak? Mungkin kalau saya lihat secara langsung, mungkin juga saya udah banyak yang senior yang udah sepuh, saya mengharapkan level 7 aja itu sudah sangat luar biasa. Baik, Bapak pengen guru-guru nih ada di level 7 ya Pak. Kira-kira apa usaha dan upaya Bapak untuk mencapai level tersebut Pak, untuk perubahan yang ada? Sebenarnya saya juga sedang memikirkannya ya Bu Indri, bagaimana kegiatan apa saja yang tepat untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran teman-teman saja. Mungkin semacam ada mentoring misalkan, atau pendampingan individu dengan sesama rekan guru. Baik, berarti Bapak ingin ada mentoring dan pendampingan individu ya Pak. Kira-kira selain itu ada lagi nggak Pak strategi yang bisa Bapak terapkan sehingga teman-teman menjadi nyaman dengan keadaan dan kondisi yang sekarang ini? Ya, mungkin jika tidak dengan mentoring, saya akan mencoba konsultasikan dulu kepada kepala sekolah. Nanti mungkin bisa mengajukan dengan workshop dulu, dengan kegiatan seminar untuk meningkatkan kompetensi guru, dan dalam hal metode pembelajaran agar para guru lebih variatif dalam mengajar. Baik Pak, Bapak kan sudah merencanakan mentoring, pendampingan individu, dan akan mengadakan pelatihan workshop ya untuk menciptakan adanya perubahan tersebut ya Pak. Nah, dari ketiga ini nih Pak, menurut Bapak mana cara yang paling nyaman dan cepat terrealisasi dengan menggunakan cara yang mana Pak? Kalau yang saya lihat langsung, tentunya yang lebih nyaman, yang berhasil itu sepertinya yang cepat adalah dengan cara mentoring Bu. Karena mungkin kalau workshop kan memerlukan waktu juga, kemudian persiapannya yang matang, memerlukan biaya juga, memerlukan narasumber yang kompeten, dan mungkin tidak bisa langsung kena sasaran ke gurunya Bu. Baik, berarti kegiatan mentoring yang Bapak pilih ya, dalam pelaksanaannya Bapak memerlukan bantuan siapa ya Pak kira-kira ya Pak? Ya, nanti saya akan meminta bantuan tentunya rekan-rekan yang sejawat, biar agar lebih terkena pada sasarannya, atau bisa saya minta bantuan langsung dengan staf kurikulum. Baik, berarti Bapak akan berkolaborasi nih Pak dengan rekan-rekan kerja, rekan-rekan teman sejawat dan staf kurikulum ya Pak ya? Baik, kira-kira Bapak akan mulai kapan ya Pak? Insya Allah saya akan melakukan secepatnya. Saya akan segera berkoordinasi dengan rekan-rekan, dan secepatnya pula saya akan laksanakan hal tersebut. Bagus sekali loh Bapak, cepat tanggap, cepat reaksinya ya, agar terrealisasi perubahan yang terjadi. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa yang Bapak dapatkan ya Pak? Ya, secara langsung tentunya setelah saya istilah curhat dengan Bu Indri, saya akan mendapatkan gambaran tentang yang pasti, yaitu kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan di sekolah yang tentunya memiliki kemampuan yang ahli di bidang teknologi tersebut. Baik Bapak, saya senang sekali mendengarnya, dan saya tunggu kabarnya setelah Bapak melakukan mentoring. Saya pengen tahu bagaimana hasilnya nanti. Nah, saya juga ikut bersemangat nih jadinya, dan tidak sabar dengan hasil yang akan Bapak lakukan ya Pak. Mungkin percakapan kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Semoga rencana-rencana Bapak untuk mentoring dan berkolaborasi dengan teman-teman bisa berhasil. Oke, siap Bu. Saya juga berterima kasih banyak. Saya juga senang Ibu sudah bisa memberikan istilahnya menggali dari rencana yang saya akan lakukan. Kemudian konsultasi Ibu juga luar biasa dengan saya. Mudah-mudahan apa yang saya konsultasikan kepada Ibu
bisa mewujudkan rencana yang saya inginkan. Amin. Semoga kita bisa bertemu lagi dan kita bisa ngobrol Pak di lain kesempatan ya Pak. Iya. Iya. Sampai ketemu di lain Oke. kesempatan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Ibu Ona. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya, dengan coachingnya dengan Pak Nano. Baik Bu Indri, sebelum penutupan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, reaksi aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari masalahnya. Baik Bu Indri, tadi sebagai observer saya melihat proses coaching Bu Indri dan Pak Nano tadi sudah berjalan dengan baik ya. Alur tirtanya juga sudah sesuai, Ibu juga sudah menggali pertanyaan yang berbobot. Kemudian Ibu juga, si coach juga menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coachingnya juga sudah melaksanakan prinsip coaching, yaitu prinsip kemitraan, present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, dan menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coach untuk melaksanakan aksi atau rencana. Luar biasa ya Bu Indri. Terima kasih Bu. Semoga coachingnya bisa melaksanakan apa yang direncanakan dan Bu Indri bisa melakukan coaching berikutnya dengan lebih baik lagi. Satu pertanyaan lagi ya Bu Indri. Iya Ibu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Indri berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang saya ingin kembangkan lebih dalam lagi adalah alur tirta Bu, ketika proses coaching, sehingga kedepannya saya melakukan proses coaching ini akan lebih baik dan lebih bisa lagi saya menggali potensi yang ada pada coach saya. Baik Bu, semoga lebih baik lagi ya coachingnya. Terima kasih banyak, semoga sukses selalu. Sama-sama buat Bu Ibu, Indri. terima kasih untuk Ibu Ona. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ona, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah kabar baik. Iya Bu Ona, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa hal pertanyaan dan mendiskusikan rubrik penilaian. Kemudian coach dan coachee akan saya nilai apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Ona, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama adalah presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, lalu bagaimana kompetensi yang mana yang secara spesifik akan diobservasi kali ini? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan kali ini adalah mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Oke, kemudian indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah efektif dalam menyelesaikan masalahnya. Ya baik Bu Ona, untuk sementara cukup dulu praobservasi dari saya. Silakan Ibu melakukan proses coaching bersama coachingnya. Terima kasih Pak Nano. Ya, silakan Bu Ona ya. Assalamualaikum Bu Ona. Waalaikumsalam Bu Indri. Apa kabarnya Bu Ona hari ini? Alhamdulillah baik.
saya mengganggu Bu Ona sebentar boleh? Enggak Bu, silakan aja. Ada yang mau dibicarakan? Begini Bu Ona, saya ada sedikit permasalahan yang saya ingin sampaikan ke Bu Ona. Saya tuh merasakan cemas Bu Ona akhir-akhir ini tentang anak didik saya Bu Ona. Oh begitu. Kira-kira apa masalahnya ya Bu Indri ya? Ya, anak didik saya ini sering tidak masuk sekolah, Ibu Ona. Sudah seminggu ini mungkin ada 3 atau 4 kali absen. Oh jadi begitu tuh. Tapi saya belum mendengar permasalahan yang seutuhnya Bu Indri. Apa yang menyebabkan anak itu tidak masuk? Ya, kebetulan saya sempat mendalami permasalahan anak tersebut Ibu Ona. Jadi memang anak ini menurut kabar dari teman-temannya dia tidak masuk karena dia harus merawat adiknya. Ayah ibunya bekerja dan kebetulan memang keluarganya adalah keluarga tidak mampu gitu Bu Ona. Jadi begitu ceritanya ya, anak ini tidak mampu, jarang sekolah karena menjaga adiknya. Betul Ibu Ona. Lalu kira-kira dari obrolan kita ini apa tujuan yang ingin Bu Indri capai? Saya ingin mencari solusinya bagaimana biar anak ini lebih termotivasi, dia lebih semangat untuk masuk sekolah agar dia tidak tertinggal dari teman-temannya dan bisa naik kelas Ibu Ona. Gitu ya Bu Indri ya. Kalau kondisi yang anak yang ideal itu kan 1 sampai 10, posisi 10 ya Bu Indri. Nah kira-kira menurut Bu Indri, anak Bu Indri ini sekarang kondisinya ada di level berapa? Kalau saya lihat ya Bu Ona ya, anak ini sepertinya ada di level 5 ya. Saya berpikir aduh jauh sekali ya dari level 10 ya Bu Ona ya. Jadi kira-kira kekuatan apa nih yang bisa Bu Indri lakukan? Dan kira-kira berapa target yang akan Bu Indri capai? Saya inginnya sih sebenarnya 8 aja sudah senang banget ya Bu Ona kalau itu bisa saya lakukan. Nah kekuatan yang saya lakukan adalah pertama kali mungkin saya harus home visit ke rumahnya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya Bu Ona. Oh ya, jadi rencana awal Ibu akan home visit lagi ya. Betul, Bu Ona. Lalu rencana apa lagi yang akan Bu Indri lakukan? Baik, karena saya tahu keadaan ekonomi keluarganya, berarti saya akan mengajukan KJP. Tapi saya komunikasi dulu dengan orang tuanya, saya harus bertemu dengan orang tuanya. Mungkin saya akan panggil dulu ke sekolah orang tuanya dan saya ajak ngobrol dan saya berusaha bagaimana caranya biar mereka mau mengajukan KJP Bu Ona. Itu bagus sekali Bu Indri. Kemudian kira-kira tindak lanjut apa nih yang akan Bu Indri lakukan agar tujuan Bu Indri cepat terrealisasi? Baik Bu Ona, sepertinya tindak lanjut yang pertama saya akan lakukan adalah saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan wakil kesiswaan juga. Bagaimana caranya pengajuan KJP tersebut terrealisasi. Yang kedua juga saya akan membantu dalam belajarnya. Artinya saya akan bekerja sama dengan guru-guru bagaimana membantu dia agar dia lebih semangat lagi dan tidak merasa tertinggal dari teman-temannya Bu Ona. Baik, bagus sekali. Lalu adakah Bu Indri memerlukan bantuan orang lain lagi untuk mewujudkan tujuan Bu Indri ini? Baik, bantuannya itu banyak sebenarnya. Yang paling utama adalah dari orang tua, yang kedua dari kepala sekolah, yang ketiga dari wakil kesiswaan, dan yang keempat dari teman-temannya juga itu yang harus membantu dia juga gitu. Kemudian apa komitmen Bu Indri agar rencana ini benar-benar terrealisasi Bu Indri? Komitmennya adalah saya harus tetap konsisten membantu anak tersebut. Walaupun mungkin pasti banyak kendalanya Bu dalam membantu anak tersebut. Tapi saya berusaha, saya tetap semangat, saya harus membantu biarpun itu agak kesusahan nantinya gitu. Baik Bu Indri, solusi yang Bu Indri utarakan itu bagus sekali. Semoga Ibu bisa cepat terrealisasi. Amin, ya, ya, dan anak tersebut bisa rajin sekolahnya dan juga teratasi masalah belajarnya sehingga tujuan Ibu tadi sampai ke level yang Ibu inginkan sudah tercapai. Amin. Semangat ya Bu Indri ya. Terima kasih Bu Ona. Sama-sama.
Bona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ibu tadi sudah melakukan coaching, ya, dengan coaching Ibu. Sebelum penutupan ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan pada pasca coaching ini atau observasi ini. Baik, Bona, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Baik Pak Nano, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut, saya bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari masalahnya dengan kekuatan yang dia miliki. Oke Ibu, tentunya sebagai observer proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Dan alurnya juga tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga sudah melaksanakan dengan prinsip coaching yang present, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian, dalam menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching untuk melaksanakan aksi atau rencana selanjutnya. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan pada coaching. Semoga Ibu bisa melaksanakan coaching berikutnya dengan baik. Terima kasih Pak, amin. Oh iya, lupa nih. Satu pertanyaan lagi nih Bona. Boleh nggak? Boleh Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Silakan Ibu. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah ingin lebih mendalami alur Tirta ya Pak ya, dengan proses coaching itu, sehingga kedepannya ketika saya melakukan coaching akan lebih baik lagi dan lebih bisa menggali potensi yang ada pada coaching saya. Oke, baik Ibu Ona. Semoga lebih baik lagi ya coaching ya. Terima kasih banyak, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak Nano. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ona. Waalaikumsalam.